Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ahli sidqi wal wafa. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain seorang nabi, beliau seorang rasul. Selain itu juga Rasulullah adalah seorang panglima besar. Rasulullah sangat ahli dalam strategi perang. Pada masa Rasulullah, Nabi Muhammad SAW memimpin banyak perang. Di antara sekian banyak perang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, ada satu perang yang sangat besar. Perang yang dianggap oleh para sejarawan sebagai perang terbesar pada masa Rasulullah SAW. Perang apakah itu? Perang itu adalah Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang begitu dahsyat, perang yang begitu heroik, perang yang begitu menentukan bagi kaum muslimin. Di dalam perang ini, jumlah kaum muslimin 314 orang, sedangkan musuhnya kaum muslimin, kaum musyrikin mencapai 1.300. Jumlah yang besar, jumlahnya 4 kali lipat. Tetapi apa yang terjadi dalam perang ini? Secara matematis, perang ini akan dimenangkan dengan mudah oleh kaum musyrikin. Dari segi jumlah, kaum muslimin sudah kalah jumlahnya. Tetapi di dalam perang ini justru kaum muslimin menang. Bahkan dalam perang ini tokoh kaum musyrikin yaitu Abu Jahal tewas dalam perang ini. Perang ini adalah perang besar yang begitu menentukan bagi umat Islam pada saat itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW pada perang ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, jika kaum muslimin pada perang ini kalah, maka tidak ada lagi yang menyembah Engkau ya Allah." Itu doa Nabi Muhammad SAW. Betapa dahsyatnya perang ini. Dalam perang ini, umat Islam dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam dibantu oleh para malaikat. Banyak sahabat yang menyaksikan, yang menyebutkan dalam perang ini belum sampai dia menebaskan pedangnya kepada musuhnya, tetapi ternyata musuhnya kaum musyrikin belum sampai ditebas oleh para sahabat, mereka sudah terbunuh terlebih dahulu. Itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha dahsyat, maha hebat menolong dalam perang Badar ini. Meskipun perang Badar dianggap sebagai perang terbesar pada masa Rasulullah SAW, sebagai perang yang begitu heroik, sebagai perang yang paling besar, tetapi apa yang disabdakan Rasulullah, apa yang disampaikan Rasulullah setelah pulang dari perang Badar ini? Rasulullah SAW bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raja'na min jihadil ashar ila jihadil akbar." Setelah pulang dari perang Badar ini,
Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, kita kembali dari sebuah perang kecil menuju perang yang besar. Perang Badar yang begitu dahsyat. Perang yang kaum muslimin jumlahnya hanya 314 orang melawan 1.300 orang. Dan dimenangkan oleh kaum muslimin dianggap sebagai perang kecil oleh Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian menyatakan bahwa ada perang yang lebih besar dibandingkan dengan perang Badar. Ada yang lebih hebat dibandingkan dengan perang Badar. Perang apakah itu? Perang itu adalah perang terhadap hawa nafsu. Puasa yang kita lakukan pada saat ini merupakan perang terhadap hawa nafsu. Puasa yang kita lakukan pada saat ini pada hakikatnya adalah perang untuk memerangi hawa nafsu yang ada pada diri kita. Karena seluruh kejahatan yang ada di muka bumi ini, seluruh tindak kriminal yang ada di sekitar kita, itu bermula dari bisikan hawa nafsu yang ada pada diri seorang. Orang yang korupsi itu karena dari dirinya ada dorongan, ada keinginan, ada nafsu yang ingin untuk menguasai harta orang lain. Orang yang mencuri itu berasal dari dorongan pada dirinya ingin mengambil harta orang lain. Orang yang berzina misalnya, itu juga berangkat dari nafsu yang ada dirinya, dari syahwat yang ada pada orang tersebut. Dia tidak mampu menguasai nafsunya, dia tidak mampu menguasai syahwatnya, sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu karena dia tidak mampu menguasai nafsu yang ada pada dirinya. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan pada saat ini, kita terlatih untuk menguasai nafsu kita, untuk mengontrol nafsu kita, sehingga nafsu kita arahkan kepada yang baik. Nafsu kita arahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan bulan Ramadan ini sebagai bulan pendidikan bagi kita, sebagai bulan tarbiyah buat kita, ibadah yang kita laksanakan di bulan ini bisa terus kita lakukan, bisa kita lakukan secara istiqomah di bulan-bulan yang lain, sehingga kita bisa mengalahkan nafsu kita bisa mengendalikan nafsu kita, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.